pada tanggal 30 Juli tahun 2025, DPR RI telah mengabulkan ya surat dari Presiden Prabowo, di mana Presiden Prabowo akan mengeluarkan amnesti dan abolisi yang intinya adalah membebaskan Tom Lembong dan Hasto Kristianto dari jerat pidana ya. Jadi kita tahu semua Hasto dan Tom Lembong telah divonis ya, terbukti melakukan tindak pidana dan sudah divonis hukum kurungan badan. Masing-masing beda-beda lah itunya lamanya gitu. Tapi dengan dikeluarkan amnesti dan abolisi ini, artinya kedua baik Hasto maupun Tom Lembong akhirnya bebas dari vonis tersebut gitu. Nah, kita tidak perlu lagi mendiskusikan atau memperdebatkan apakah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo maupun yang dilakukan oleh DPR terkait amnesti dan abolisi ini yang membebaskan Tom Lembong dan Hasto ya, apakah itu dibenarkan atau tidak atau sesuai dengan aturan ya. Kita sudah tidak perlu memperdebatkan itu lagi karena itu kewenangan dari presiden. Presiden memiliki hak untuk mengeluarkan amnesti dan abolisi. Hal itu sudah tercantum di dalam konstitusi kita maupun di dalam undang-undang kita. Jadi untuk apa mempermasalahkan, untuk apa memperdebatkan sesuatu ya yang sebenarnya secara hukum sah dan dibolehkan. Jadi kalau sampai ada yang wah presiden melanggar aturan, presiden melanggar ini melanggar itu, nah itu jelas orang yang tidak mengerti hukum atau tidak mengerti aturan. Jadi clear ya menurut saya, langkah ini dilakukan oleh presiden dan DPR adalah sesuatu yang sesuai dengan aturan hukum di negara ini. Lalu ada yang bertanya begini, bukan bertanya ya, lalu ada yang bilang begini, presiden mengeluarkan hal ini tentu bermuatan politis ya. Ini bukan murni karena melihat misalnya Tom Lembong dalam menjalani hukumannya berkelakuan baik, atau Hasto dalam menjalani hukumannya berkelakuan baik ya. Belum aja mereka menjalani hukuman setelah vonis dari hakim, kok sudah dikeluarkan pengampunan lah gitu dari presiden. Ini pasti ya bermuatan politis. Ya saya akan jawab, saya bilang begini, loh nggak perlu ini pasti ya, memang yang dilakukan oleh presiden itu adalah memang bermuatan politis. Jadi nggak perlu ada yang menghindari bahwa ini bukan politis, ini begini dan begitu. Tidak, sudah jelas kok ya bahwa yang presiden lakukan ini memang bermuatan politis ya. Kenapa? Karena nih alasannya sudah sangat jelas gitu kan. Alasannya untuk rekonsiliasi dan pemulihan nasional. Rekonsiliasi dan pemulihan nasional ya. Jadi apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo? Ya Presiden Prabowo tentu menggunakan haknya agar supaya sudahlah gitu kan. Ini banyak pekerjaan kita ke depan ya, banyak pekerjaan ke depan. Ini main kubu-kubuan ya, ada kelompok Hasto begini begitu, ada kelompok Tom Lembong bicara begini begitu segala macem. Ya sudahlah gitu kan. Jadi itu memang tujuan dari presiden, saya pikir, karena memang
Apalagi tujuannya kalau bukan untuk itu, kan alasannya udah jelas ya, untuk pemulihan dan rekonsiliasi. Artinya memang apa yang dilakukan oleh presiden itu ya bermuatan politis gitu. Jadi tidak perlu ada yang mengelak, wah ini bukan politis. Ya memang politis. Dan jangan salah bahwa sikap atau tindakan politis itu bukan sesuatu yang haram di negara ini, dan tidak ada larangan. Ya memang itu keputusan politis ya, karena presiden ingin udahlah ke depan kita udah nggak perlu ada kerikil-kerikil beginian lah ya, pokoknya kita jalanin ini, banyak pekerjaan kita, jangan sampai ada gejolak-gejolak yang membuat ya paling nggak sedikit terhambat lah pekerjaan-pekerjaan pemerintah gitu kan, hanya mengurusi urusan saling sahut menyahut untuk urusan-urusan seperti Tom Lembong dan Hasto gitu kan. Nah, makanya saya mengajak ya semua untuk mari kita lihat apakah sikap politis presiden, tindakan politis presiden ini berhasil atau tidak ya. Menurut saya sampai sejauh ini berhasil. Kenapa? Karena orang-orang yang biasanya setiap apapun yang dilakukan oleh presiden, apapun yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang sesuai dengan aturan hukum di negara ini, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan, itu selalu tetap dikritisi, itu selalu tetap dituding, itu selalu tetap dianggap negatif ya. Jadi semua yang dilakukan oleh pemerintah, oleh presiden ya, ada pihak-pihak ya, mengaku pengamat hukum lah, mengaku ahli hukum lah ya, mengaku ini dan itu selalu menganggap salah gitu kan. Apapun yang dilakukan oleh presiden, pemerintah dianggap salah dan selalu dihantam. Nah, dengan presiden ya mengeluarkan amnesti dan abolisi ini, kita bisa lihat bersama-sama kemana orang-orang itu. Kok nggak ada lagi yang menghantam? Padahal ya kalau kita mau bicara jujur, yang dilakukan oleh presiden ini mengeluarkan amnesti dan abolisi ini bukan sesuatu yang biasa ya, bukan sesuatu yang sering dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi ini sesuatu yang memang wah gitu. Nah, kemana mereka? Kemana orang-orang ini yang selalu menyerang setiap tindakan pemerintah, setiap kebijakan pemerintah yang tidak melanggar hukum, yang tidak melanggar undang-undang, itu selalu diserang. Nah, kemana mereka? Artinya apa? Artinya tujuan ya dari dikeluarkan abolisi dan amnesti ini agar terjadi rekonsiliasi dan pemulihan itu berhasil. Nggak ada lagi yang sibuk menuding sana sini kan? Ya, kita bisa lihat sama-sama kan. Beberapa hari ini mana ada ya orang-orang yang biasa menuding itu sekarang menuding. Nah, ini ukurannya berhasil di situ menurut saya gitu. Nah, lalu kita mau uji nih ya. Nah, dari hal yang saya sampaikan tadi ini, akhirnya kita bisa menguji. Kita bisa menguji. Oh, kita mau lihat ya ke depan. Ini orang-orang ini yang mengaku ahli hukum, pengamat hukum, ya tokoh hukum apapun lah ya, yang selalu menyerang pemerintah, yang selalu menyalahkan pemerintah walaupun pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya. Ini kita mau lihat ya, apakah, dan kita bisa menguji mereka ini selama ini ya melakukan tindakan-tindakan seperti itu, apakah karena memang mereka mengkritisi ya
pemerintah, atau memang mereka mengkritisi sesuatu yang selalu merugikan pihak atau kelompok mereka, ya. Jadi kalau sesuatu yang tidak menguntungkan kelompok mereka, mereka serang terus. Kalau seandainya menguntungkan, mereka diam. Nah, artinya ahli-ahli ini adalah orang-orang yang ternyata tidak netral, orang-orang yang ternyata punya keberpihakan, tapi berlindung di balik ahli, di balik pakar, ya, di balik kata-kata netralitas, di balik kata demokrasi, ya. Ketika, ya, pemerintah, kita harus akuin saja lah, ya, bahwa Tom Lembong dan Hasto itu kan adalah, secara umum kita tahu, bukan di pihak pemerintah lah, ya. Tapi ketika mereka mendapatkan keuntungan dari pemerintah, nah, mana nih ahli-ahli, pakar-pakar yang biasa menyerang pemerintah, yang apapun pemerintah lakukan walaupun tidak melanggar hukum. Nah, ini menarik, yang, ya, kita menguji mereka sehingga kita bisa mengetahui bahwa ternyata mereka itu adalah bukan orang-orang yang memang netral. Mereka itu adalah orang-orang yang, ya, partisan, atau orang-orang yang berpihak pada kelompok-kelompok tertentu. Karena begini, karena saya yakin kalau amnesti ini, ya, dikeluarkan oleh presiden, amnesti dan abolisi ini dikeluarkan oleh presiden kepada orang-orang yang secara umum dikategorikan sebagai pro pemerintah, maka saya yakin orang-orang yang mengaku ahli-ahli ini, pakar-pakar ini, itu pasti akan bereaksi, ya, pasti akan menuding pemerintah begini, pemerintah menyelamatkan kelompok yang mendukung pemerintah, pemerintah menyelamatkan, ya, pihak-pihak yang terlibat dalam pemenangan dulu, pokoknya macam-macam lah, akan begitu. Walaupun pemerintah melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum, ya, pasti akan di framing ke sana gitu, seperti biasa. Bahkan mungkin saat ini sudah ada orang yang turun ke jalan gitu, ya, mengatakan, wah, pemerintah mulai berpihak, pemerintah tidak adil pada rakyat, bla bla bla, pemerintah mengangkangi hukum, wah, pokoknya macam-macam lah gitu, ya. Tapi karena kali ini yang dibebaskan itu orang-orang yang dianggap secara umum tidak pro pemerintah, adem, diam, tidak ada berisikan, ya, tidak ada orang-orang yang mengaku atau menyatakan pemerintah begini dan begitu, ya, diam 1000 bahasa. Ya, artinya apa? Kita akhirnya saat ini kita harus melihat bahwa ini loh yang terjadi. Orang-orang yang mengaku netral, mengaku demokratis, mengaku ahli ini ahli itu adalah orang-orang yang memang ternyata memiliki tujuan bukan untuk bangsa dan negara ini, tapi memang, ya, tujuannya hanya untuk membuat kegaduhan karena mungkin merugikan dirinya atau kelompoknya gitu. Nah, kita sudah melihat bahwa tujuan dari Pak Prabowo berhasil, ya, bahwa langkah politis atau tindakan politis yang beliau lakukan ini berhasil, ya, akhirnya meredakan sesuatu yang bisa berpotensi menimbulkan kegaduhan, ya. Nah, ini pun sebenarnya langkah pemerintah ini menurut saya sesuatu yang brilian. Kenapa? Jadi begini, yang dilakukan Pak Prabowo ini bukan hanya menguntungkan di jangka pendek, tapi jangka panjang juga, ya. Jadi begini nih, ketika Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi, ya, tindakan politis itu karena ingin supaya negara ini nggak huru hara terus, maka pihak-pihak
yang selama ini membuat gaduh diam kan, tidak terjadi kegaduhan. Itu jangka pendeknya. Dan ini tentu nggak akan bisa mereka lakukan lagi ya, karena ketika sewaktu-waktu pemerintah membuat kebijakan atau melakukan langkah-langkah politis yang tidak menguntungkan ya bagi mereka, kelompok-kelompok, ya kita harus bilang kelompok A dan B lah ya, mereka akan bersuara pun agak sulit ya. Kenapa? Karena mereka sudah terikat pada kasus Tom Lembong dan Hasto ya. Tom Lembong dan Hasto mereka diam ya, dengan kebijakan pemerintah, dengan langkah politis pemerintah mereka diam. Nah, ketika nanti pemerintah melakukan tindakan dan langkah politis pada kasus-kasus yang lain, mereka tidak akan bisa lagi berbicara. Mereka tidak punya mereka sudah tidak punya nilai lagi sama sekali ya, karena mereka sudah dapat dipastikan terafiliasi pada sebuah kelompok ya. Dengan mereka diam saat ini, dengan mereka mengamini saat ini, artinya mereka adalah orang-orang yang secara tidak langsung sudah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang terafiliasi. Sehingga ketika pemerintah ke depan ya, jangka panjang yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan mereka, maka mereka ketika bicara sudah tidak punya nilai lagi kan ya. Nanti masyarakat akan bilang, ya iyalah, lu ketika menguntungkan diri lu diam ya, padahal yang dilakukan pemerintah sama dengan yang dilakukan pemerintah saat ini. Kenapa lu akhirnya bicara? Kenapa kalian mengkritik? Kenapa kalian menuding pemerintah? Nah, artinya ya mereka sudah tidak lagi didengar karena mereka sudah ya terbukti terafiliasi oleh kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, ini makanya saya bilang ini sangat brilian Pak Prabowo melakukan ini. Karena kenapa? Karena dengan mengeluarkan amnesti dan abolisi ini ke Hasto ya, ke Hasto dan ke Tom Lembong, ini otomatis jangka pendek dan jangka panjang ini akan membuat ya gejolak di negara ini sedikit, bahkan mungkin bisa dibilang banyak terkubur gitu ya, karena orang-orang yang biasa berbicara sudah terlihat atau terbuka topengnya, mereka adalah orang-orang yang terafiliasi di kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi mereka sudah bukan, nilai mereka sudah sama dengan nilai-nilai dengan nilai yang pihak-pihak lain yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu gitu kan ya. Sehingga ya mereka tidak lagi bisa berlindung di balik kata demokrasi, tidak bisa lagi berlindung di balik ahli hukum, tidak bisa lagi berlindung di balik ahli ahli ini ahli itu, karena kedok mereka sudah terbuka ya. Jadi kita lihat ya, ini kan masih umur pendek lah ini ya, belum jangka panjang lah. Ulang ya. Jadi nanti kita lihat ya, ini kan baru beberapa hari ya keputusan dari pemerintah. Kita lihat ya, apakah orang-orang ini akhirnya diam dan akhirnya membuka kedok mereka sendiri bahwa ternyata mereka itu selama ini berlindung di balik ahli ini dan ahli itu ternyata adalah partisan gitu kan. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sangat brilian. Ini langkah yang sangat cerdik, keren.